Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Pada video pembelajaran kali ini Pak Ahmad akan sedikit mengulas tentang bab 1 pada pelajaran fikih di kelas 6 ini, tentang permasalahan makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Silakan kalian buka halaman 66 dari buku salam kalian. Setelah tadi kalian membaca bagian A dan bagian B dari bab 1 mata pelajaran fikih, kalian dapat sedikit memahami tentang makanan halal dan makanan haram. Halal artinya ialah boleh dikonsumsi, dan makanan yang boleh dikonsumsi ialah makanan yang baik-baik, yang bermanfaat dan menyehatkan bagi manusia. Jadi makanan yang halal adalah makanan yang baik, bermanfaat dan menyehatkan bagi manusia, yang boleh dikonsumsi, yang dibolehkan untuk dikonsumsi bagi manusia. Siapa yang membolehkannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan bagi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Nah, makanan-makanan yang halal sangat banyak sekali macam-macamnya. Ya. Sangat banyak sekali macam-macamnya. Baik itu ada yang berasal dari laut, ada yang dari darat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya apa? Dan dia menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, jadi Allah menghalalkan bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik saja, dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi makanan-makanan yang buruk, yang membahayakan. Di antara makanan-makanan yang buruk yaitu makanan yang membuat berbahaya bagi tubuh, baik itu ada racunnya ataupun hal lain sebagainya yang dapat membahayakan tubuh kita. Nah, anak-anakku sekalian, banyak sekali macam-macam makanan halal. Di antaranya yang setelah kalian baca tadi, yang pertama, makanan halal berasal dari air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Artinya apa? Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Artinya dari laut artinya ialah dari air, nggak mesti dari laut, dari sungai ataupun dari danau juga boleh. Sudah jelas yang makanan dari laut berarti ikan-ikanan, cumi juga termasuk, ya. Bahkan ikan paus juga boleh, ya. Ikan paus, ikan hiu juga boleh. Nah, kecuali beberapa binatang yang tidak diperbolehkan, yaitu binatang yang hidup di dua alam. Karena di laut juga ada binatang yang hidup di dua alam, seperti apa? Kepiting. Apa tuh? Karena kepiting masih dipermasalahkan hukumnya. Ada yang bilang halal, ada yang bilang boleh. Nah, kalau kamu mau ikut MUI, boleh. Karena MUI memperbolehkan memakan kepiting. Ya, tetapi kebanyakan para ulama mereka mengharamkan kepiting. Ya. Kemudian yang diperbolehkan lagi di laut itu ikan-ikanan, cumi-cumi dan lain sebagainya. Ya. Kecuali yang hidup di dua alam tadi itu tidak diperbolehkan, seperti anjing laut, yaitu belum ketahuan hukumnya apa, gitu ya. Singa laut dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang kedua ada lagi makanan halal dari darat. Di antaranya ada yang berasal dari binatang ternak seperti sapi, kerbau, unta, kambing, kelinci, dan lain sebagainya. Bagaimana nanti sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha nih. Ya. Nanti kita akan melihat banyak sekali binatang ternak yang akan dikurbankan, disembelih. Nah, itu semua dihalalkan dan diperbolehkan dikonsumsi oleh kita. Ada lagi berasal dari biji-bijian seperti beras, gandum, ada lagi dari sayur-sayuran, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dihalalkan untuk dikonsumsi bagi kita. Begitu juga buah-buahan dan umbi-umbian. Umbi-umbian seperti singkong, ubi, buah-buahan seperti stroberi, anggur, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi patokannya ialah makanan halal ialah mesti baik dan bermanfaat bagi tubuh kita. Adapun jika membahayakan, maka kita dilarang untuk mengkonsumsinya. Seperti jamur, karena sebagian jamur ada yang beracun, kita dilarang mengkonsumsinya yang beracun. Adapun yang diperbolehkan, maka itu seperti jamur tiram, jamur kuping, itu boleh kita konsumsi. Nah, anakku sekalian, selain makanan yang halal berasal dari zatnya yang halal, begitu pula cara mendapatkannya. Makanan halal yang didapat dari cara yang tidak diperbolehkan, maka diharamkan juga dikonsumsi, seperti dari hasil mencuri dan lain sebagainya. Makanan yang didapat dari hasil mencuri diharamkan untuk dikonsumsi bagi kita. Kenapa? Karena cara mendapatkannya sudah merugikan banyak orang. Nah, itulah sekelumit atau sedikit daripada penjelasan Pak Ahmad tentang masalah makanan-makanan yang halal. Mudah-mudahan dapat difahami sedikit dan banyaknya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.